Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Para ikhwan dan juga para akhwat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian secara sistematik. Ini kajian kitab yang bernama Al-Usulus Salasah wa Adillatuha, Al-Imam Ad-Da'wah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, ini kita mengkaji kitab 3 landasan utama. Ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Da'wah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ini masuk pertemuan ke berapa jemaah? Naam, pertemuan keempat. Kita pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada 4 hal yang wajib untuk kita pelajari, ya, sebagaimana dikatakan oleh musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-thani ad-da'watu ila al-thani al-amalu bih. Al-thalis ad-da'watu ilaih. Al-rabi as-sabru. Al-rabi ya as-sabru ala al-adha fih. Yani Syekh mengatakan bahwasanya ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 hal dan ya kita mengetahuinya. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Yani engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, engkau mengenal Nabi, dan engkau mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian yang kedua adalah engkau beramal. Jadi setelah engkau berilmu maka engkau beramal. Kemudian yang ketiga adalah engkau berdakwah. Setelah engkau mendapatkan ilmu, engkau mengamalkannya, maka engkau harus mendakwahkan ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah engkau bersabar atas semua itu, yakni sabar di dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Kemudian Syekh mengatakan, ya kita lanjutkan, yakni perkataan beliau. Ya, silakan dilihat ya di fotokopi makalah yang telah diberikan oleh panitia. Jadi kata Syekh rahimahullah, qala musannifu, kemudian beliau berkata, wa dalilu qauluhu ta'ala, yani dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, wal 'asri innal insan lafi husri
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa kata Allah, ya, wal 'asr innal insan, sesungguhnya manusia kata Allah, manusia, ya, manusia semuanya, apa kata Allah, la fi khusrin, jadi mereka di dalam kerugian. Jadi semua manusia dalam kerugian. Di sana ada illa, pengecualian, istisna. Apa kata Allah Jalla wa Ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang tidak rugi adalah mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, melakukan amalan ketaatan. Kemudian watawassaw bil haq, dan saling memberikan wasiat di dalam kebenaran, watawassaw bis sabri, dan senantiasa untuk saling memberikan nasihat di dalam kesabaran. Maka perhatikan jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mulia ini, ya, dalil yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Dalil 4 perkara yang beliau sebutkan tadi. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita untuk mengetahui 4 hal. Nah, dalil 4 hal itu apa yang pertama? Yang 4 hal yang harus kita ketahui jemaah? Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, sabar. Nah, keempat hal tersebut ini disebutkan oleh Syekh, terdapat dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Asr, yakni terdiri dari 3 ayat, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Subhanallah. Artinya apa? Bahwasanya segala sesuatu yang Anda ucapkan di dalam agama ini haruslah berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Manhajus Salikin, di dalam muqaddimah kitab beliau tersebut, beliau mengatakan ilmu adalah ma'rifatul haq bid dalil. Engkau mengenal kebenaran, lalu kebenaran itu dibangun di atas dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah hujjah, yakni bukti bahwasanya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah bukan hanya sekedar ucapan beliau, bukan hanya sekedar pola pikiran beliau, akan tetapi itu berdasarkan dengan apa? Dengan dalil. Paham ya? Maka faedah yang bisa kita ambil adalah di dalam beragama kita harus tegak di atas dalil jamaah. Anda berbicara tentang agama, Anda wajib di dalam Anda berbicara tentang seputar agama, Anda harus membangun di atas dalil di atasnya. Jadi jamaah, kalau ada orang yang dia mengajarkan kebaikan misalkan atau sebuah pengajian, akan tetapi dari awal sampai akhir yang mana dia berkata tidak berlandaskan dengan dalil, maka sejatinya itu bukanlah majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan yang maksud dengan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah, dan perkataan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kemudian sekarang coba kita perhatikan dan kita merenungkan ayat atau surah yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul. Yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri. Demi masa kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah. Di dalam ayat ini Allah
Jalla wa'ala telah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Maka di dalam ayat ini Allah bersumpah atas apa? Atas apa Allah bersumpah? Atas masa, yakni masa dan makhluk. Ya, jadi Allah bersumpah dengan masa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah itu dengan makhluknya, dengan matahari, bulan, langit. Akan tetapi seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, tidak boleh kepada atas nama makhluk. Misalkan wallahi, billahi, ya dia harus bersumpah dengan wallahi, billahi. Tidak boleh demi makhluk, demi Rasul, tidak boleh. Ya, demi Ka'bah tidak boleh makhluk. Ya, demi apa lagi? Demi matahari dan bintang tidak boleh makhluk. Ya, akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Jalla wa ala bersumpah dengan makhluknya. Ini menunjukkan adalah perkara yang sangat besar yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Kemudian apa kata Allah Jalla wa ala? Ya, demi masa kata Allah, innal insan. Maksud daripada innal insan adalah yakni an-nas, yakni manusia. Ya, maksud daripada al-insan yakni adalah manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu mereka berada di dalam kerugian. Di dalam kerugian jemaah. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, yang namanya manusia, Anda semuanya di dalam kerugian. Apa kata Allah Jalla wa ala? Ala inna dunya mal'unun. Inna dunya mal'unatun. Ya, sesungguhnya dunia itu kata Nabi adalah terlaknat. Dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ada 3 orang yang tidak mendapatkan laknat Allah. Yang pertama adalah ala dzikrillah, yakni orang yang mengingat Allah. Yang kedua adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang mempelajari agama. Jadi mereka menuntut ilmu din. Maka artinya apa? Bahwasanya manusia itu mereka semuanya dalam kerugian. Akan tetapi Allah melanjutkan illa, kecuali. Maksudnya apa? Di tengah-tengah keberadaan manusia yang merugi semuanya itu ada di antara mereka. Ya, ada di antara mereka yang tidak merugi. Siapakah mereka? Yang pertama adalah alladzina amanu. Yang pertama mereka yang tidak akan merugi adalah alladzina amanu. Siapakah mereka? Alladzina, yaitu orang-orang amanu, yang beriman kepada Allah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya arkanul iman bikam. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal qadari khairihi wa syarrihi. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, hadis yang kedua daripada Umar bin Khattab, yakni hadis Jibril, hadis yang ketika Jibril datang kepada sahabat untuk mengajarkan agama, yang mana Jibril berubah menjadi manusia jemaah, subhanallah. Ya, ini salah satu keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka belajar Islam yang mengajarkan mereka Jibril secara langsung. Iman. Jadi orang yang beriman maka mereka tidak akan merugi. Kemudian yang kedua siapa? Wa amilus shalihat. yakni adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang beramal soleh, yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka mereka tidak akan merugi jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, ini sering kita ingatkan, apa kata Allah Jalla wa ala, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala,
laisa aktsaru amala. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi apa? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Pertanyaannya, kapan amalan itu dikatakan yang paling baik? Kapan amalan itu dikatakan yang paling baik? Maka Fudail bin Iyad boleh menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanu amala. Amalan yang paling baik adalah yang pertama, Anda harus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Anda beramal, Anda melakukan ketaatan kepada Allah, Anda beramal, harus ikhlas di dalam salat Anda, di dalam tahajud Anda, di dalam puasa Anda, di dalam zakat Anda, di dalam umroh Anda, di dalam haji Anda, di dalam sedekah Anda, di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam membaca Al-Quran Anda. Jadi semuanya adalah apa? Ikhlas. Dan yang kedua adalah apa? Yakni sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Amalan itu tidaklah dikatakan amal soleh kecuali apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, yakni mereka yang tidak merugi adalah yang ketiga, watawasau bil haq. Yakni mereka adalah orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Ya, mereka senantiasa apa? Memberikan nasihat di dalam kebenaran. Watawasau bis sabri, dan mereka saling senantiasa menasihati di dalam kesabaran. Maka subhanallah jemaah, para ikhwan dan juga para akhwat, hadir dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Coba kita perhatikan ayat ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman, dia tidak mungkin bisa beriman kecuali apabila dia mengilmui apa yang dia imani. Itu maksudnya. Ya, ana ulangi. Ketika ayat ini kita renungkan, maka orang yang beriman tidak mungkin dia bisa beriman kepada Allah kecuali apa? Apabila dia mengilmui apa yang dia imani. Bagaimana mungkin Anda bisa beriman kepada Allah kalau seandainya Anda tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin Anda beriman kepada Allah kalau seandainya Anda tidak mengenal Allah? Anda tidak tahu di mana Allah, Anda tidak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin Anda akan beriman kepada Allah kalau seandainya Anda tidak mengilmui Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Anda bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin Anda akan beriman kepada Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi kalau seandainya Anda tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan apa jamaah? Pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu jamaah. Makanya wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah tentang apa? Apa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Apa yang pertama, apa bunyi ayatnya bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah, belajarlah. Subhanallah. Dan juga di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, apa kata Allah Jalla wa Ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah kata Allah, belajarlah, ilmuilah bahwasanya apa? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan setelah engkau berilmu, engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Maka ini menunjukkan apa? Ilmu terlebih dahulu sebelum
beramal. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi di dalam kitabnya ini, yang mana beliau menukilkan perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana sisi pendalilannya? Bahwasanya Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu adalah dalil yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya kita wajib mengetahui 4 hal: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Mana sisi pendalilannya? Di mana letak tentang bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk berilmu, jamaah? Di mana dalilnya? Maka disebutkan oleh para ulama kita adalah yakni firman Allah yang berkaitan dengan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya adalah ini adalah berisi tentang dorongan untuk berilmu. Ya, jadi dalil tentang ilmu itu adalah ada pada kalimat alladzina amanu. Ya, ini orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang yang ketika dia beriman maka dilandasi dengan ilmu. Oke, yang pertama kita harus berilmu. Kemudian yang kedua, dalil tentang amal soleh. Mana dalilnya? Wa amilus solihat, wa amilus solihat. Ya, ini adalah dalil tentang wajibnya untuk beramal soleh. Ya, setelah berilmu maka Anda mengamalkan ilmu Anda. Kemudian dalil yang ketiga, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Ini adalah dalil tentang dakwah, wa tawassaw bil haqq. Yakni saling memberikan wasiat. Maksudnya apa? Saling memberikan nasihat satu dengan lain, ya, untuk berilmu dan beramal. Inilah yang namanya apa? Dakwah. Ya, maka kewajiban Anda wahai orang yang berilmu, ada zakat daripada ilmu. Apa zakat daripada ilmu? Anda mengajarkan ilmu. Makanya jemaah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada ratusan lebih keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Keutamaan orang yang memiliki harta. Kalau ilmu semakin sering Anda ajarkan, semakin sering Anda berikan kepada kaum muslimin, maka ilmu Anda itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertambah. Berbeda dengan harta. Kalau semakin dibelanjakan, semakin diinfakkan, semakin diberikan kepada manusia, maka harta itu akan semakin apa? Berkurang. Dan ilmu semakin dicari, semakin dituntut, membuat hati kita bersih, jamaah, ya enggak? Membuat hati kita bersih, membuat kita semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berbeda dengan harta. Semakin Anda mencari harta, semakin Anda mengumpulkan harta, Anda semakin takut mati. Anda semakin malas untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalil yang keempat adalah watawassaw bisabri, yakni saling berwasiat dengan kesabaran. Maka ini adalah keempat dalil, ya, bahwasanya di dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Di dalam mengamalkan ilmu kita juga harus sabar. Dan di dalam mendakwahkan ilmu kita juga harus sabar. Ini adalah dalil tentang as-sabru 'alal adafi, yakni bersabar dalam rintangan yang dihadapi dalam menuntut ilmu, bersabar terhadap rintangan di dalam beramal, dan bersabar di dalam rintangan yang berkaitan dengan dakwah. Naam. Kemudian, ya, para ikhwan sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, setelah itu beliau membawakan dalil, membawakan perkataan ucapan siapa beliau bawakan di situ? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, setelah beliau membawakan dalil, maka beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i. Ya, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Siapa Imam Syafi'i? Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Beliau lebih dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, ya, dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usianya ketika wafat? Lahir 150, meninggal pada 204. Berapa usianya, jemaah? Hah?
54 tahun. Usianya 54 tahun. Di sini ada yang usianya 55 tahun. Ada nggak? Tidak ada. Sian. Bapak berapa, Pak? 53, Mas. Ada kalinya pula ya. Ya. Berarti muda setahun daripada Imam Syafi'i. Nah, kalau Allah takdirnya 54, tinggal setahun lagi, Pak. Setahun lagi ya, enggak ada di. Enak. Iya, oleh persiapan ya. Kita yang muda jangan merasa aman ya, enggak. Kita merasa muda jangan merasa aman, apalagi Anda yang telah tua, mohon maaf. Ya, telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwasanya begitu dekat kematian ini apa? Dengan berubahnya rambut yang dulunya warna hitam menjadi putih. Ada juga yang punya putih tapi usianya masih muda. Nah, ini ada juga ya, enggak? Nah. Ya. Ya. Nah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya, maka beliau mengatakan, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqih ila hadhihi surah lakafathum." Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujah untuk makhluknya kecuali surat ini, surat apa tadi ikhwan? Jemaah? Surat Al-Asr, maka niscaya sudah cukup bagi mereka. Jadi kalau bahasa kita seperti itu, kata Imam Syafi'i, pun seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surah Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi kita. Untuk apa? Untuk di dalam motivasi beramal, motivasi untuk beramal, motivasi untuk apa? Menuntut ilmu, motivasi untuk apa? Mengamalkan ilmu, motivasi untuk apa? Mendakwahkan ilmu dan bersabar di dalam semua hal. Subhanallah. Maka ayat ini jamaah mencakup semua hal, mencakup pondasi-pondasi yang telah kita sebutkan tadi. Ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan bersabar. Maka kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain kecuali Al-Quran surah Al-Asr saja, maka ini sudah cukup memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Beramal. Ya, telah cukup memberikan kepada kita untuk apa? Beramal. Kenapa? Karena yang namanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup dunia ini bukanlah tujuan jamaah daripada kehidupan kita. Ana mau nanya kepada jamaah sekalian, lama mana hidup di dunia atau di lama mana hidup di alam rahim atau di dunia? Alam rahim berapa lama kita hidup di alam rahim? 9 bulan. Atau bahkan ada yang sebelum 9 bulan 10 hari sudah keluar dulu. Atau ada yang setahun lebih baru keluar, ada. Ya. Kemudian kemudian hidup di mana? Di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Sebentar saja. Kalau ada pertanyaan lama mana kita hidup di dunia atau di alam barzah? Lama mana? Di alam barzah ya enggak? Contoh saja Rasulullah. Ya, di dalam makamnya saat ini telah berapa lama Nabi di dalam makamnya? 1400 tahun di hitungan kita. Ya, tapi kalau sudah alam barzah itu berbeda alam dengan dunia. Artinya apa? Dunia ini hanyalah sementara saja. Dan kemarin pernah kita bahas tidak tentang tema apa? Pembahasan tentang bahwasanya dunia ini adalah tempat negeri ujian dan cobaan. Bahwasanya dunia, kehidupan dunia dan dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu begitu sebentar saja dunia ini, tidaklah lama. Ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini hitungan orang yang beriman. Kalau orang kafir berapa hitungannya? 5.000 tahun jemaah. 1 hari 50.000 ya? Nah, 50.000 tahun, subhanallah. Berapa kali berlipat-lipat itu? Subhanallah, 50.000 tahun. Kalau orang yang beriman 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita ini. Maka beliau menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i. Jadi intinya adalah bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Al-Quran surah Al-Asr ini hendaknya mengingatkan kepada kita untuk menjaga waktu kita
untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu yang telah kita dapati, dan bersabar atas semuanya. Jadi subhanallah jamaah, sabar ini diperlukan dalam setiap hal, ya enggak? Semua hal. Ya, sabar di dalam muamalah kepada istri, sabar muamalah kepada suami, sabar muamalah kepada anak, sabar muamalah kepada mertua, sabar muamalah kepada menantu, sabar muamalah kepada guru, sabar muamalah kepada murid-murid. Subhanallah. Jadi sabar ini diperlukan pada setiap saat. Maka wajarlah Allah mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu akan membalas pahala orang yang bersabar tanpa hisab. Artinya apa? Allah akan memberikan pahala yang besar kepada mereka ketika mereka telah bersabar. Dan sabar itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu ada 3. As-sabru fi ta'atillah, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam terhadap takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Naam. Kita tinggalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Syekh rahimahullah beliau membawakan perkataan Imam Bukhari rahimahullah, wa qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail, seorang yang terkenal Amirul Mukminin fil hadis. Ini orang yang terkenal di dalam penulisan hadis. Bahkan ulama memuji kitabnya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahihnya Imam Bukhari. Subhanallah jamaah, ada sebuah kisah yang sangat unik, di sangat luar biasa ini. Ada berapa hadis di dalam kitab di dalam kitab hadis Sahih Bukhari? Ada yang tahu ada berapa totalnya? Sahih Bukhari ada berapa hadis? Ada 7.008 hadis. Ya, dengan sanadnya. Hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan. Ya, 7.000 jamaah. 7.008 hadis. Ya. Nah, Imam Bukhari disebutkan jamaah di dalam biografinya, ketika beliau menulis kitab Sahih Bukhari, tidaklah beliau menuliskan satu hadis kecuali apa? Beliau salat istikharah dulu kepada Allah. Subhanallah, salat istikharah dulu. Berdoa kepada Allah, ini hadis yang aku tulis ini sahih ataukah tidak? Istikharah dia. Berarti kalau ada seandainya dalam kitab hadisnya itu terdapat 7.008 hadis, maka berapa kali dia salat istikharah? 7.008 kali. Subhanallah. Ya, luar biasa. Tapi namanya harum. Beliau ini asalnya dari mana? Dari Bukhari ya jemaah. Bukan orang Arab beliau ini. Ya, bukan orang Arab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Inilah janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat daripada orang yang beriman tersebut. Naam. Nah, apa kata Imam Bukhari? Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Salasatul Usul, dan ini adalah sebagai penutup daripada paragraf yang pertama yang berkaitan dengan yakni poin yang mana beliau sebutkan tentang muqaddimah daripada buku beliau ini. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, ini berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya. Apa kata Imam Bukhari? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yani bab tentang ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19, fa'lam. Fi'il apa ini? Fa'lam fi'il apa? Fi'il amr, artinya apa? Perintah. Ya, maka pelajarilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Kemudian beliau mengatakan fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, yang mana Al-Imam Bukhari beliau membuat satu bab di dalam kitabnya bahwasanya bab tentang ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan amalan. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, kita akan menjelaskan makna daripada perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau yakni membawakan perkataan Al-Imam Bukhari dan juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ini adalah bantahan jamaah kepada sebagian orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anti mazhab. Bahkan mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa mazhab yang baru. Padahal beliau adalah orang yang tidak anti mazhab, dan bahkan beliau menukilkan perkataan siapa? Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah siapa? Salah satu ulama imam mazhab yang terkenal, dan bahkan di negeri kita ini yakni mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menganut mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ya, maka ini adalah bantahan kepada orang yang memfitnah, kepada orang yang hendak menjauhkan manusia daripada dakwah tauhid. Mereka menuduh sesuatu yang tidak benar kepada muallif, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kemudian yang kedua, yakni beliau membawakan perkataan Al-Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh begitu cinta kepada ahlul hadis, kepada orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah sangat cinta kepada Nabi. Dan ini lagi-lagi bantahan kepada orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengharamkan maulid Nabi. Ya, salah satu tuduhan dusta itu adalah bahwasanya beliau menulis sebuah kitab jamaah. Jadi ada salah satu kitab Syekh yang bernama Mukhtasar fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, di dalam sirah di dalam kitab itu belum menjelaskan tentang apa? Tentang ringkasan perjalanan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Bukhari kepada setiap orang yang mempelajari kitab beliau, maka secara tidak langsung beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seseorang itu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal, maka hendaknya dia harus mengilmui dulu apa yang dia ucapkan. Sebelum dia beramal, maka hendaknya dia harus mengilmui dulu apa yang dia amalkan. Maksudnya apa? Yang dia amalkan ini apakah ada dalil ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bil ilm, innal sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian, kata Allah, melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Jangan jemaah. Kenapa? Karena sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah jemaah, maka orang yang menuntut ilmu yang kita lakukan ini adalah paling utama daripada orang yang melaksanakan salat sunnah walaupun ribuan rakaat yang telah dia lakukan. Apa kata Imam Syafi'i? Talabul ilmi afdalu min salatin nawafil. Subhanallah. Menuntut ilmu lebih utama daripada Anda melaksanakan salat sunnah. Jadi kalau ada orang datang ke sini misalkan dia salat sunnah ribuan rakaat misalkan, tentu saja orang yang belajar ilmu syar'i lebih utama daripada mereka yang melaksanakan salat sunnah yang ribuan rakaat banyaknya. Kenapa? Karena di dalam Islam ilmu adalah pondasi utama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Kita azan dulu ya. Habis azan nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, silakan.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabak. Kita lanjutkan sedikit lagi jemaah. Jadi kita telah sampai kepada perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nah, jadi tadi telah kita sebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasanya Anda sebelum Anda berucap ya dan sebelum Anda mengamalkan ilmu, maka hendaknya Anda sebelum Anda mengamalkan, beramal maksudnya dalam sebuah ibadah, maka hendaknya Anda harus mengilmui bahwasanya ucapan tersebut memang ada dasarnya. Demikian pula amalan tersebut ya memang ada dasarnya di dalam syariat. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perhatikan di sini ya, maka apa kata Allah? Maka ketahuilah, maka belajarlah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Maka jemaah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita yang pertama, Allah mewajibkan kepada kita untuk belajar.
Ini sebagaimana dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar melaksanakan zakat, akan tetapi yang Allah wajibkan pertama kali kepada kita adalah untuk belajar, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ya, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan muamalah. Ini adalah ilmu yang telah diwajibkan dan juga ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah orang itu berilmu, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada dia untuk apa? Mengamalkan ilmunya. Apa itu? Wastaghfir li dzambik. Ya, dan ya, memohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Artinya apa? Setelah Anda berilmu, maka Anda harus mengamalkan ilmu Anda. Setelah Anda berilmu, maka Anda harus mengamalkan ilmu Anda. Oleh karena inilah maka Al-Imam Bukhari mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum mengucapkan dan perbuatan. Maka demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang keempat ini. Dan alhamdulillah kita telah selesai pada paragraf yang pertama yang berkaitan dengan 4 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka kesimpulannya jemaah, daripada kajian kita pada pertemuan yang keempat dari membahas tentang akidah daripada kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, yakni kesimpulan yang pertama bahwasanya kewajiban bagi setiap hamba adalah untuk menuntut ilmu. Jangankan kita jamaah, Nabi saja Allah perintahkan untuk apa? Senantiasa belajar agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada Nabi. Apa kata Allah Jalla wa ala? Ya, apa kata Allah? Wa qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku rezeki berupa pemahaman yang benar terhadap ilmu tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya ilmu adalah sumber atau pondasi yang utama di dalam beribadah kepada Allah. Artinya apa? Orang yang tidak berilmu, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Maka orang yang memiliki ilmu, maka sejatinya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dalam kitabnya Samaratul Ilmi wal Amalu, orang yang berilmu itu jamaah seperti apa? Orang yang sedang memegang cahaya. Ya, ini seakan-akan cahaya. Dia berjalan sambil memegang cahaya di tengah kegelapan, yang mana sekarang ini adalah gelap, yakni banyaknya kemaksiatan, banyaknya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu, dan kita harus mengamalkan ilmu. Dan kesimpulan yang terakhir yang dapat kita ambil daripada pelajaran kali ini, bahwasanya Syekh memberikan nasihat kepada kita, yakni jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Ya, jangan sampai apa? Kita meninggalkan majelis ilmu. Artinya apa? Orang yang meninggalkan majelis ilmu, maka sejatinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang hendak menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup apa yang saya tutup ini, saya nukilkan daripada perkataan Al-Imam Mawardi rahimahullah, bahwasanya Al-Imam Mawardi pernah satu ketika beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Apa isi nasihatnya? Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, katanya, jangan pernah Anda merasa puas dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Jadi Anda jangan pernah puas terhadap ilmu yang telah Anda ketahui. Kenapa? Karena sebab merasa puas menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ilmu. Artinya apa? Orang yang merasa puas terhadap ilmu yang dia miliki, maka sejatinya apa? Dia akan kurang untuk memperhatikan ilmu. Nah, orang yang kurang memperhatikan ilmu, maka akan mendorong dia untuk apa? Meninggalkan ilmu. Maka apabila seseorang yang dia meninggalkan ilmu,
maka dia pun menjadi orang yang bodoh. Wal iyadu billah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adab Ad-Dunya Wad-Din pada halaman 125. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa belajar atau mengajarkan ilmu, dan hal yang terpenting adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yakni takut kepada Allah Jalla wa Ala. Kita cukupkan sampai di sini jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.